datang di Inilah Isnilah. Aku lagi piknik di salah satu taman di Kuala Lumpur, namanya Botanical Perdana Garden. Dan hari ini aku ditemani dengan dua teman. Ada Jamal, ada Via. Hari ini aku mau ngajak ngobrol-ngobrol karena kebetulan kita tadinya ada di salah satu bidang pekerjaan yang sama sebagai customer service atau customer experience specialist. Pros and cons kerja sebagai customer service itu apa aja sih? Gimana Kak Jamal? Sebenarnya sih enjoy aja, tapi kalau 100% enjoy juga enggak. Pasti semua kerjaan ada susahnya. Enaknya kalau jadi customer service di OTA atau online travel agency itu memang kita kan tatap mukanya di dunia maya ya. Jadi kalau misalkan pun ada komplain keras itu kita pun juga sebenarnya bisa mengatur, bisa lebih relax lah istilahnya kalau daripada kalau kita di depan customer gitu. Kalau menurut kamu gimana? Gimana ya, karena emang nggak pernah mimpi gitu ya di customer service kan. Tapi alhamdulillah ya dapat kerjaan. Kerjaannya totalnya beda banget gitu sama background kan. So far sih oke, jadi kayak melatih kesabaran sih intinya kalau jadi customer service. Kayak kamu harus siap mental, siap mulai kerjaan. Kamu nggak pernah tahu bakalan ngadapin customer macam apa kan pada saat hari itu juga. Bisa buat decision yang lebih cepat gitu, karena semua customer itu kan dia minta ini minta itu, dan kalau misalkan kalau kamu anaknya gampang panik itu bakalan berantakan banget, karena kan emang kita live nih lewat telepon ataupun chat, dan jadi emang harus lebih sabar dan harus lebih cepat buat ngambil keputusan, dan itu menurutku bagus banget kalau kamu bakalan pindah ke kerjaan yang lain, itu modal besar sih. Nah itu juga sih, kita mulai ngerasa lebih sabar tuh ketika jadi customer service ya. Benar. Akhirnya tuh kita akan merasa ada hal-hal tertentu ya, jadi lebih menghargai orang. Benar. Dan positifnya kalau misalkan kita jadi customer nih, buat misalkan travel agent ataupun apapun itu, bakalan ngerespek banget mereka. Kayak oke, kerjaan mereka tuh emang kayak gitu. Jujur, pasti kan suka marah-marah kan sama customer service kalau nggak dapat maunya. Mungkin setelah mendengar cerita ini bisa lebih sedikit berubah gitu ya. Banyak customer, apalagi di Indonesia, customer adalah raja kan. Jadi kayak pengen dia tuh maunya langsung direspon cepat, dan tahu kalau sebenarnya kita tuh ada prosedur kan. Pros and cons living as an expat apa sih di sini? Prosnya aku rasa di sini lebih tertib ya. Kayak traffic juga lebih oke. Kecuali mungkin pasti yang peak hour itu kan. Cuman fasilitas publik juga lumayan oke, dan aku rasa juga nyaman untuk tinggal di sini. Konsepnya mungkin kalau awal-awal sih memang aku makan terus terang susah di sini, karena kan di sini banyak kan kari ya. Benar. Dan karinya beda, yang tajam banget gitu. Ya, soalnya kan juga bahasa juga sama kan. Lebih banyak proses sebenarnya aku suka tinggal di sini. Kalau Kak Via gimana? Di sini jujur lebih nyaman ya. Nyaman. Bener, transportasinya oke banget. Jadi kalau mau ke kantor nggak perlu macet-macetan kayak di Jakarta. Oke banget. Jadi bisa on time lah kalau ke kantor. Makanan so far sih aku oke ya, karena aku kebanyakan masak ya. Jadi buat saving juga, dan emang sama sih aku juga nggak terlalu suka makanan di sini. Karena gini, kalau kita jadi turis datang ke Malaysia, kita nyari makanan di Malaysia tuh kayak enak gitu ya. Maksudnya strong, tasty, rempahnya berasa banget. Tapi kalau udah kelamaan, bukan yang nggak enak ya, enak tapi kayak nggak cocok sama lidahnya orang Indonesia. Kalau aku jadi CS di Indonesia, aku rasa nggak bakal bisa achieve seperti yang kita dapat di sini gitu ya, karena it's way too far. Nggak tahu, aku rasa dengan gaji segitu di sini juga bisa nabung, bisa traveling. Aku rasa seimbang lah antara gaji segitu dengan biaya di sini. Soalnya kita kan nggak bisa beli rumah juga di sini kan, kita harus sewa juga ya pada mengatur aja sih. Kalau kamu gimana? Yang hobi traveling? Yang jelas bisa traveling setiap 3 bulan ya. Betul. Masalah salary kalau di compare Jakarta, jenis kerjaan kayak gini ya jauh ya. banget. Bisa dibilang tuh biaya hidupnya di Kuala Lumpur sendiri cenderung lebih murah. Kita ngomong kayak gini dari segi makanan dan tempat tinggal ya. Makan tuh kayak di Jakarta mungkin kalau mungkin ya sebagai orang kantoran gitu 50.000 sehari tuh lumayan berat gitu, atau 100.000 lah sehari tuh mungkin cuma bisa 1 kali makan atau 2 kali makan, sementara di sini kita bisa seharian gitu. Tempat tinggal memang secara harga tuh ya 3 juta 4 juta juga gitu per bulan apartemen kita, tapi dari segi luas itu di sini apartemen di sini gede-gede banget ya. Gede. Dari segi flexibility
kerja sebagai customer service itu enak banget? Ada enaknya, ada gak enaknya. Enaknya karena kita shift rotational, kita bisa off di mana normalnya orang tuh nggak off. Dalam artian kita off di work days. Jadi kita bisa dapat harga lebih murah kalau misalkan nonton, kalau misalkan kita beli tiket apa gitu. Nah terus nggak enaknya itu kadang ini susah ngatur body clock kita. Kalau misalkan dari shift yang benar-benar pagi banget kan. Benar. Dari malam banget itu susah. Biological time-nya tuh berubah-ubah gitu ya. Gitu. Nah kalau kamu kan sering traveling nih, gimana? Enak banget gak sih sebenarnya? Kita bisa swap gitu loh. Jadi kayak misalkan kan kita bisa maksimum kerja itu 6 hari. Dalam kali kerja itu 6 hari boleh, tapi setelah itu kita boleh swap. Jadi kita bisa tukar jadwal tanpa ngambil cuti. Jadi kan enak banget. Jadi tanpa ngurangin cuti, kamu masih bisa jalan-jalan terus nge-swap dengan orang yang jadwalnya bisa di backup gitu. Dan enaknya begitu kita log out komputer kita nggak mau kerjaan di rumah. Itu sih paling best. Pertama, kita sangat disiplin oleh waktu, jadi benar-benar kapan kamu udah di set jam mealnya sekian, kamu benar-benar harus jam sekian karena itu masuk dalam penilaian atau KPI kan. Nah kalau misalkan jam pulang benar-benar kamu lewat sedikit dari misalkan jam 6.00 kamu lewat 6 sampai 10 itu kurang disiplin kan. Jadi kita benar-benar kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan, jadi benar-benar kita tuh udah dilatih untuk disiplin dan tepat waktu. Kalau misalkan pindah ke departemen lain itu kita pasti otomatis udah terlatih gitu loh. Bisa loh dipertimbangkan gitu ya. Jadi jangan dipikirin negatifnya dulu gitu. Bener. Oke, pesan saya jangan pernah meremehkan pekerjaan apapun. Betul. Karena itu adalah sumber penghasilan orang. Betul. Mungkin kita nggak minat tapi orang lain itu sangat-sangat menarik. Betul. Dan juga mungkin lebih rewarding daripada yang kalian kira itu aja. Alhamdulillahnya kita di Malaysia, walaupun kita Indonesian gitu, customer service itu salah satu pekerjaan yang memang berada di entry level, tapi sangat dihargai. Orang-orang di sini juga cenderung baik ya ke customer service kan, kayak gitu dibanding sama yang di Indonesia. Oke guys, jadi terima kasih banget sudah nonton. Lah hari ini kita dapat pelajaran sedikit dari teman-teman yang kerja di customer service. Kebetulan gue juga dulu di customer service, jadi kita ada gambaran sedikit kayak gimana gitu ya. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen. Kalau menurut kalian menarik silahkan di share. Terima kasih, bye bye. Dan inilah Isnillah.